Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Pak Syaf Channel ya. Kali ini saya akan membahas tentang tips and trik menyusun PDD UKT-PT ya, atau pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi ya, untuk sebagai salah satu persyaratan Serdosma tahun 2021 ala Pak Syaf ya. Jadi jangan diklaim ini akan menjadi salah satu jadi pasti lulus, tapi saya memposisikan diri sebagai dosen yang akan mengikuti Serdos tahun 2021 dan saya berupaya untuk memenuhi beberapa kriteria yang ditetapkan di PO Serdos tahun 2021. Nah, seperti apa? Bagaimana seorang dosen harus menyiapkan PDD UKT-PT versi saya? Silakan mengikuti video ini sampai tuntas ya. Sebelum nonton jangan lupa subscribe ya, like, comment, share Pak Syaf Channel ya. Oke, kita lihat di sini. Apa itu PDD UKT-PT yang ini masih sangat teknis ya, atau definitif ya. PDD UKT-PT DIS berisi pernyataan diri dosen tentang kontribusi dalam pelaksanaan Tridharma ya, yang jelas terkait dengan kinerja Tridharma DIS yang akan dinilai oleh asesor nanti ya. Dan di sini cukup berbeda dengan sebelumnya yang tahun-tahun sebelumnya berbentuk portofolio, tahun ini dalam bentuk audiovisual yang tentu saja harus bisa ditelusuri secara online. Nah, mengenai di sini bahwa bentuknya audiovisual dan harus diupload atau diunggah di kanal YouTube atau YouTube ya. Oke, berikutnya adalah unsurnya apa saja? Ada 3: pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat ya. Jadi Tridharma dosen ya. Seharusnya kalau sudah tertib administratif maupun pelaksanaan secara langsung, menurut saya tidak terlalu susah ya untuk mengkoleksi atau memberikan bukti kinerja di Tridharma melalui PDD UKT-PT. Tapi biasanya kita itu kurang ya, kurang tertib administratif, bingung masalah bukti-bukti kinerja dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan dengan cara ini akan lebih mudah teman-teman dosen untuk mempersiapkan diri menyusun PDD UKT-PT. Oke, berikutnya adalah, nah ini juga beberapa ketentuan yang cukup berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun ini DIS bisa menentukan bobot ya. Jadi nanti sesuai dengan filosofi Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya. Jadi dosen nanti akan bisa memilih kira-kira dari ketiga dharma itu yang akan saya berikan nilai tertinggi yang mana ya. Kalau saya pasti akan berikan nilai tertinggi di bidang penelitian ya, karena memang penelitian itu jenjangnya sangat jelas dan juga publikasi bisa mendapatkan, harapan saya bisa mendapatkan skor yang tinggi ya. Tapi itu terserah ke teman-teman sendiri akan menentukan dharma mana yang akan diberikan skor yang lebih tinggi dibanding dua yang lainnya. Oke, berikutnya ini ya, saya kira teman-teman DIS sudah hafal ya, sudah hatam ya apa saja rambu-rambu penyusunan PDD UKT-PT. Yang pertama adalah disusun dalam bentuk audiovisual dan bisa ditelusuri secara online. Berikutnya unik ya, harus bersifat unik ya, karena ya kalau tidak unik pasti dianggap plagiasi. Kemudian harus jujur dan profesional ya, artinya jangan hanya demi Serdos sobat akan menafikan kejujuran dan profesionalisme. Itu bahkan jauh dari tujuan sertifikasi dosen sendiri, yaitu profesionalisme dan kejujuran dosen menjadi salah satu output ya, atau outcome yang diharapkan dari program ini ya, bukan hanya tunjangan tapi lebih ke integritas ya. Oke, baik ya. Nah, ini kita mulai ke rambu-rambunya ya. Nah, silakan nanti sobat buka lagi PO Serdosnya atau di
beberapa panduan ya. Nah, di sini yang pertama adalah membuat video dengan video pernyataan diri dengan durasi selama 30 menit ya. Juga di situ seperti video YouTube atau YouTube. Nah, 30 menit menurut saya itu cukup lama ya, cukup panjang ya. Artinya bukan masalah durasinya tapi persiapannya ya, karena harus disiapkan secara matang dan tidak kerasa khusyuk ya atau sembrono ya, karena memang ini adalah sebuah penilaian dan yang menilai pastinya sangat expert di bidang ini. Maka saran saya sobat bisa mendesain dulu kira-kira narasi apa yang akan sobat jelaskan atau deskripsikan di pernyataan diri itu secara jelas ya. Nah, di sini sudah saya buat contoh ya. Contoh ini mungkin jauh dari sempurna, tapi saya memposisikan diri sebagai calon DGS dan saya berusaha memenuhi setiap aspek yang diwajibkan atau diharuskan untuk dipenuhi oleh DGS itu ya. Oke, ini yang sudah saya sudah saya coba menyusun ya sesuai dengan panduannya. Pernyataan diri itu harus memuat deskripsi mata kuliah ya. Jadi sudah saya buat contoh deskripsinya. Berikutnya adalah capaian mata kuliah. Kalau sobat tertib administratif ya, misalnya membuat analisis instruksional, RPS, RPP, saya kira tidak terlalu susah ya untuk mendesain ini ya. Yang tentunya ini ada hal-hal yang rutin kita laksanakan ketika menjalankan dharma pengajaran ya. Jadi jika masih bingung berarti ada yang salah dengan administratif, sobat semuanya. Nah, berikutnya, ini saya coba dalam beberapa paragraf ya supaya lebih distinktif ya, supaya lebih mudah dibedakan antar aspek-aspek yang diwajibkan dalam dalam pernyataan diri di bidang pengajaran ini. Nah, berikutnya adalah materi mata kuliah, sistem pembelajarannya. Nah, berikutnya adalah interaksi dosen mahasiswa, dan yang terakhir, paragraf terakhir itu adalah terkait dengan sistem penilaian. Jadi kalau sobat sudah tertib administratif dalam RPS dan seterusnya, saya kira ke-6 aspek ini pasti sudah muncul di administrasi kita ya, baik di kontrak perkuliahan, RPS maupun RPP. Nah, nanti akan saya sertakan di deskripsi konten ini. Moga-moga ada manfaatnya ya. Dia minimal menjadi referensi lah. Kalau tidak referensi baik ya referensi buruk lah. Jadi sobat ini bisa meningkatkan sendiri kualitasnya di atas contoh yang saya berikan. Harapannya ya pasti harus lebih baik ya supaya lulus terus. Nah, berikutnya ini adalah ini ya sebelum ke penelitian. Nah, ini saya juga memberikan beberapa tips and trik ya ketika harus membuat video itu. Ya, pengalaman saya sebagai konten kreator amatir ya, ini saya baru 2 bulan aktif sebenarnya membuat konten di YouTube. Banyak hal yang saya pelajari ketika harus membuat konten itu. Yang pertama, sobat harus familiar dengan YouTube. Sebenarnya kalau sudah punya akun Gmail itu pasti bisa langsung otomatis bikin akun YouTube. Karena kan Gmail dan YouTube itu tersinkronisasi. Nah, setelah bikin akun, silakan nanti sobat bisa sesuaikan atau di setting di sana, silakan di-explore sendiri. Saya kira gampang ya. Nah, untuk membuat video ini bisa juga sobat menggunakan rekam layar atau menggunakan Zoom juga bisa ya, yang langsung di record itu juga bisa. Zoom yang gratis pun bisa ya, karena durasinya 40 menit, videonya kan maksimal 30 menit ya. Jadi kalau 40 menit saya kira sangat cukup sekali. Bisa juga pakai Google Meet terbaru juga sudah bisa digunakan untuk rekam. Nah, atau pakai teknik rekam layar ya. Kalau saya bisa menggunakan Movavi atau Screencast-Matic ya, atau juga sobat bisa menggunakan OBS atau platform-platform lain yang sobat lebih familiar digunakan ya. Nah, setelah selesai kontennya itu kan masih scratch ya, masih mentah ya, perlu diedit ya, perlu dirapikan, suaranya perlu dijernihkan, gambarnya perlu diberikan efek dan seterusnya. Itu saya bisa menggunakan Movie Maker, Filmora atau juga Movavi ya. Jadi terserah sobat sendiri kira-kira lebih prefer kemana. Tidak ada batasan, yang penting kan kualitasnya nanti. Nah, terakhir sebelum diupload itu
karena hasil video itu pasti besar ya. Bisa jadi video 30 menit itu ukurannya bisa jadi 2-3 giga. Nanti kalau nggak dikompres, sobat pasti akan menunggu seminggu lah sampai bisa terupload di YouTube. Nah, untuk itu supaya tidak menunggu lama, silakan. Kalau saya menggunakan handbrake ya, saya biasa menggunakan handbrake. Setelan default, saya hanya rubah sedikit saja di video maupun audio. Nah, dari 3 giga saya bisa mengkompres maksimal, masih kualitasnya HD itu ya 100 mega ya, atau di bawah 100 mega. Nah, itu bisa mempercepat kita untuk upload di YouTube. Nanti kalau dibiarkan kualitasnya sama 3 giga itu, wah itu bisa 7 hari 7 malam kita nunggu upload YouTube, dan tentunya tidak efektif sekali. Nah, ini saran saja. Kalau sobat punya skill yang lebih di editing, ya saya pasti akan belajar ke sobat semuanya. Ini adalah pengalaman saya sendiri ketika membuat konten sederhana di YouTube Pak Syaf Channel. Nah, berikutnya adalah ini ya. Nah, ini di penelitian. Ini tadi saya mencoba cukup bukan bingung, tapi cukup challenging ya. Kenapa? Karena pertama harus membuat narasi deskriptif minimal 150 kata ya. Tadi saya mungkin agak salah membaca ya. Minimal 150 kata yang terdiri dari roadmap penelitian, kemudian publikasi yang diumumkan dan seterusnya. Nah, mungkin tadi saya sedikit salah membaca. Ini saya buat yang minimal. Ini saya 150 kata sekian lah ya, kurang 150 kata ya. Tadi saya salah membaca. Nanti kalau lebih kan lebih mudah ya. Kalau maksimal repot, kalau minimal akan sangat mudah sekali. Nah, ini yang jelas menurut saya ini sudah memuat roadmap penelitian saya, ada deskripsi salah satu penelitian yang saya unggulkan, makna dan penggunaan, nilai inovasi, publikasi dan diseminasi juga saya cantumkan di sini. Yang kurang mungkin di pengembangan dan konsistensi yang saya kembangkan. Dan nanti mungkin dari contoh yang minimal ini bisa sobat kembangkan menjadi yang maksimal. Minimal 150 kata itu artinya sobat tidak ada batasan untuk explore, mendeskripsikan kegiatan ini. Kalau minimal itu pasti akan lebih mudah ya. Coba kalau dibuat maksimal pasti akan lebih sulit. Kalau minimal 150 kata saya kira akan sangat mudah sekali sobat mendeskripsikan itu semuanya. Nah, oke, ini yang narasi deskriptif. Selanjutnya adalah ini ya. Nah, ini untuk yang bagian 2 tentang portofolionya yang di Sister itu, saran saya sobat harus update di Google Scholar-nya, pastikan semua penelitian atau publikasi sudah yang berbasis Google Scholar sudah diimpor ke Sinta. Nanti kalau sudah diimpor di Sinta, pastikan semua ada buktinya, karena di Sinta kan di Sister kan minta bukti yang seterusnya, atau yang di Scopus juga sudah terindeks ke Sinta. Nanti tinggal di Sister bisa langsung diimpor dari Sinta. Jadi akan otomatis publikasi yang sudah sobat lakukan akan terimpor ke Sister ya. Jadi mungkin ada beberapa yang tidak ada lampiran artikelnya, akan diminta Sister untuk melengkapinya. Nah, ini dari situ kita bisa screenshot atau kita buat daftar yang berbeda. Seperti ini ya, mungkin saya buat contoh sederhana. Ini mungkin tabelnya juga, karena mintanya kan tabel penelitian ya, mungkin nomor, tahun, judul penelitian dan seterusnya. Nanti keterangan lain bisa dihilangkan, menyesuaikan dengan kebutuhan yang diminta oleh Server Smart 2021. Ini adalah contoh penelitian saya. Berikutnya adalah ini masih yang satu. Nah, ini publikasi saya ya. Penelitian dan publikasi kan berbeda ya. Penelitian dan publikasi pastinya berbeda. Ini juga beberapa contoh yang saya buat dalam bentuk tabel, dan sesuai dengan yang saya daftarkan di Sister ya. Jadi kalau sobat ya lagi-lagi kalau sobat rajin, tertib, pasti akan mudah lah membuat PDD KTP. Oke, next. Nah, ini Abdimas ya. Abdimas juga kurang lebih sama ya. Minimal 150 kata. Tadi saya ada sedikit salah membaca ya. Saya kira maksimal, kata minimal. Kalau minimal saya kira mudah sekali ya. Yang penting jangan plagiasi ya. Usahakan menggunakan bahasa sendiri ya. Oke, ini contohnya juga sama ya. Menurut saya harus data-data pengabdian yang berupa publikasi itu harus dicek di Google Scholar atau Sinta. Karena kan terindeks di Sinta ya, pasti di Sinta terindeks, dan juga nanti ketika di Sister tinggal sobat bisa
mengimpor secara otomatis dari Sinta. Nah, kemudian data dari Sinta akan otomatis masuk ke sistem. Nah, itu yang bisa kita gunakan sebagai data penelitian ya, data pengabdian kepada masyarakat yang akan dilaporkan ke di PDD UKTPT. Nah, ini contoh yang saya buat, ini sederhana sekali. Nah, hanya 5 pengabdian terakhir ya yang kita laksanakan, pengabdian yang terbaru belum kita masukkan ke data ini. Ya mungkin nanti ini contoh minimal ya, lagi-lagi contoh minimal. Saya memposisikan diri sebagai calon DIS yang akan ikut Cerdasma 2021 dengan contoh yang minimal. Nanti sobat pasti akan bisa membuatnya lebih maksimal dan optimal ya. Oke, berikutnya adalah ini juga perlu sobat perhatikan ya. Pastinya harus melihat di deskriptor yang nilai tertinggi ya. Nah, ini adalah penguasaan terhadap materi ya. Jadi pastinya nanti ketika menjelaskan bidang pengajaran pasti akan menjelaskan salah satu materi perkuliahan yang diunggulkan atau yang akan ditampilkan atau ditonjolkan di PDD UKTPT. Nah, ini saran saya pilih yang paling dikuasai ya. Ini sangat menguasai, menjelaskan materi dengan runtut, sistematis dan menggunakan referensi mutakhir. Biasanya kan 5 tahun terakhir referensinya, lagi-lagi bisa pakai prompter ya, atau bisa menggunakan rekam layar, jadi sambil menjelaskan bisa sambil membaca atau melihat ke layar. Jadi menurut saya akan lebih sistematis ya. Kalau menghafal pastinya akan, ya kalau hafalannya kuat bisa jadi sistematis, kalau tidak biasanya agak tidak runtut ya. Jadi kalau saran saya silakan menggunakan teknik rekam layar supaya nanti bisa membaca layar atau slide yang kita siapkan untuk menjelaskan materi tersebut. Dan juga materi yang kesesuaian materi dengan capaian pembelajaran. Jangan sampai materinya capaiannya misalnya menulis, materinya membaca. Sebenarnya masih ada kaitannya, cuma tidak secara langsung mendukung tercapaian capaian pembelajaran. Kemudian interaksi dalam proses pembelajaran, kalau saran saya di proses tadi saya menggunakan berbagai platform ya, karena di masa ini, di masa pandemi, terutama pastinya akan pengajaran yang terbaru yang akan kita gunakan, yang sebaiknya kita gunakan karena lebih kontekstual dan up to date. Nah, kalau merunut ke pembelajaran daring, pastinya banyak sekali platform-platform yang kita gunakan untuk meningkatkan interaksi kita dengan mahasiswa. Ya. Kalau saya misalnya menggunakan Padlet, Wakelet, ada ya Zoom, Google Meet, kemudian ada aplikasi-aplikasi berbasis kecerdasan buatan karena saya mengajar writing, jadi banyak sekali aplikasi-aplikasi yang digunakan berbasis artificial intelligence ya, untuk ya supaya pembelajaran semakin menarik. Kalau menarik, otomatis interaksinya akan meningkat ya, jadi tidak monoton. Nah, berikutnya adalah assessment ya. Lihat di prinsip-prinsip penilaian ya. Prinsip penilaian adalah adil, objektif, transparan ya, misalnya akuntabel dan seterusnya, itu juga harus sobat aplikasikan dalam assessment ya, proses assessment mata kuliah supaya memenuhi persyaratan ini dan mendapatkan harga tertinggi. Nah, berikutnya adalah poin 5 juga kreativitas dalam menyampaikan materi ya. Jadi ya ini akan menunjukkan keunikan ya. Kalau saya pasti akan banyak sekali menggunakan platform-platform digital yang tentunya akan sangat mendukung proses pembelajaran di kelas saya. Ya. Nah, itu juga mungkin untuk kreativitasnya ya itu ya mungkin ya. Optimalisasi IT dalam itu juga termasuk kreativitas, selain juga media-media konvensional. Ya menurut saya kalau media konvensional di era daring ini juga kurang relevan ya, karena semua pembelajaran berbasis IT dan juga kemampuan dosen untuk menguasai IT pastinya sangat dituntut dan harus ditunjukkan di penyusunan PDD UKTPT. Berikutnya adalah untuk penelitian ya. Nah, ini dampaknya ada impact faktor sebenarnya ya. Ini IF sebenarnya ya, impact faktornya berapa? Ini sebenarnya secara tidak langsung ya pasti ada menunjukkan impact faktor. Nah, berikutnya adalah kontribusi terhadap bidang ilmu. Masyarakat inovasinya juga harus dirasakan oleh masyarakat luas. Nah, ini kategori kategori akreditasinya sangat berpengaruh sekali ya.
semakin tinggi akreditasinya, SINA 1-2, Scopus Quarter 1-2 itu pasti nilainya akan semakin tinggi dibanding dengan jurnal nasional yang tidak terakreditasi, atau jurnal nasional saja, atau jurnal internasional saja yang tidak terindeks di indeks internasional seperti Scopus atau Web of Science dan seterusnya. Oke, keberlanjutan pastinya ya penelitian-penelitian yang strategis pasti akan punya dampak atau nilai yang lebih tinggi dibanding penelitian-penelitian internal ya, yang mungkin tidak didanai oleh pemerintah. Jadi asumsi saya kalau penelitian didanai oleh misalnya Kemendikbudristek, RPM itu berarti penelitian kita dinilai punya dampak dan sesuai dengan prioritas penelitian nasional. Kalau belum dapat dana, misalnya skema penelitian apapun ya pastinya dampaknya kurang atau belum sesuai dengan prioritas penelitian nasional atau internasional. Jadi kalau menurut saya ketika memilih penelitian yang diunggulkan, pilihlah penelitian yang didanai oleh Kemendikbudristek ya. Syukur-syukur yang dananya besar ya. Kalaupun minimal PDP ya, penelitian dasar atau PKPT itu juga akan sangat signifikan menurut saya harganya ya. Bisa harga tertinggi. Oke, berikutnya adalah kalau pengabdian saya kira tidak terlalu bermasalah. Yang jelas ya tadi dampak pengabdian kita terhadap masyarakat sendiri, masyarakat sekitar, masyarakat atau institusi juga sangat ditekankan ya. Nah ini juga apakah program pengabdian kita itu menyelesaikan masalah masyarakat, kalau tidak atau jangan-jangan menambah masalah, itu yang tidak diharapkan ya. Nah ini yang ketiga adalah ada mitra ya. Jadi kalau mau menunjukkan PKM atau pengabdian kepada masyarakat yang diunggulkan, pilihlah program pengabdian yang didukung oleh mitra ya. Apalagi bisa jadi tadi saya contohkan ada pengabdian di tempat kami yang berulang ya, atau mitra meminta untuk kali kedua kita melaksanakan pengabdian di tempatnya. Jadi itu menurut saya poin yang cukup menarik ya, artinya kepuasan mitra itu juga menjadi salah tolak ukur keberhasilan program pengabdian kepada masyarakat kita. Jadi ya nanti silakan dipilih kira-kira yang memenuhi harga tertinggi ya. Pastikan memilih harga tertinggi, jangan harga terendah ya. Jadi kalau standarnya harus tertinggi ya, supaya nanti bisa mendapatkan nilai yang optimal ya. Karena kan ini nilainya cukup tinggi ya, PD Edukatif itu 55% ya kalau tidak salah dari total skor penilaian SEDO selain persepsional dan lainnya. Berikutnya adalah kontribusi, apakah PKM berkontribusi terhadap masyarakat atau tidak ya. Pastinya seperti yang tahu sendiri PKM yang sudah dilaksanakan. Oke, terakhir doa saya semoga Sobat Pak Syaf semuanya lulus SEDO SMA 2021. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Tetap semangat ya, jangan lupa patuhi protokol kesehatan, pakai masker, jangan lupa pakai masker ya, double masker kalau perlu. Hindari kerumunan, social distancing, segera vaksin ya, jangan ditunda-tunda, jangan takut, vaksin itu halal, vaksin itu aman ya. Oke, semoga bermanfaat konten saya kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share Pak Syaf channel sebanyak-banyaknya. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.